Hadir. Dapa Ahmad. Dean. Izin. Depa Najia ada? Hadir, Bu. Fahmi Nugroho. Hadir. Vanessa Balaini. Fitri Agustina. Hadir. Kang Nadim. Hadir. Juanita. Hadir. Laili Komaria. Hadir. Muhammad Adril. Hadir. Muhammad Rizky. Hadir. Muhammad Mahfudin. Hadir. Muhammad Najrul. Hadir. Nadia Agustin. Hadir. Naisa ada? Hadir. Oke, berarti yang sakit hari ini Dean aja ya? Iya. Iya. Kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan agar bisa belajar kembali bersama-sama ya. Amin. Oke, di pertemuan kali ini, oh ya, Ibu ingatkan kembali bahwa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas apa aja, Bu? Nah, yang pertama itu tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Pakaiannya harus rapi. Coba Ibu pengen ngeliat kalian berdiri semua. Dicek gespernya, bajunya. Ayo. Rapi semua. Boleh duduk kembali. Nah, yang terakhir itu tidak ada sampah di kolom meja. Silakan dicek kolomnya. Nggak ada? Oke, berarti sudah bersih ya? Baik, kalau sudah bersih semua, berarti yang piket pada hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut materi. Untuk materi yang sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu slogan? Betul, berarti masih ingat ya? Oke, kali ini coba sekarang buka bukunya atau LKS-nya. Sekarang kita akan membahas menganalisis tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Ada di LKS-nya? Oke. Di dalam bahasa lisan, orang akan lebih mudah untuk memahami. Maksudnya penutur melalui pengucapannya. Hal ini dikarenakan intonasi pada pengucapan kalimat-kalimat yang dituturkan, sehingga ucapan dapat tersampaikan secara langsung. Namun, dalam bahasa tulis si penulis ini hendaknya menguasai tata cara penulisan termasuk di dalamnya. Cara penulisan tanda baca sebagai intonasi atau jeda yang benar. Nah, satu, aturan penulisan tanda baca. Nah, yang kalian ketahui tanda baca itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Tanda baca itu kayak titik Bu, koma Bu, atau tanda seru. Nah, yang satu itu penggunaan tanda baca yang tepat memudahkan dalam menyampaikan makna yang dimaksud oleh si penulis. Nah, adapun jenis dan aturan penggunaannya sebagai berikut. Nah, silakan dilihat LKS di situ ada A tanda titik. A tanda titik. Tanda titik. Seperti apa sih tanda titik? Yang biasanya ada di akhir kalimat. Betul ya? Betul. A tanda titik. Berikut aturan penggunaan tanda titik. Satu, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Dua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Betul. Tiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang keempat, tanda titik dipakai pada akhir singkat gelar, jabatan, pangkat atau sapaan. Nah, kayak gimana Bu? Nah, contohnya kayak gini. Kalau gelar ya, misalkan Bastian Rokib. Rokib S P D. Nah, ini apa? Tanda apa? Titik. Tanda titik, betul. Yang kelima, tanda titik dipakai pada singkatan atau ungkapan yang sudah dianggap umum. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. Maksudnya apa? Ada yang paham nggak? Misalkan gini, nama siapa yang paling panjang di sini? Ajaib Syakib ya?
juga udah belajar. Oke, berikut aturan penggunaan tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Betul. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Misalkan kayak gini. Misalkan Bastian menaiki sepeda, betul. Sepeda. Nah, di sininya ada koma, berarti kata lanjutannya itu namun. Namun sepedanya rusak. Nah, seperti ini ya. Jadi tanda koma itu bisa digunakan pada untuk memutuskan kalimat. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang ungkapan atau kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Yang keempat, kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Oke. Nah, yang terakhir, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu punya lembar LKPD. Ibu pengen kalian diskusikan dengan teman sebangku ya atas jawabannya. Nanti Ibu tanya satu-satu, bisa? Nah, Ibu pengen kalian bikin kelompok, maksud dengan 2 orang ya, dengan teman sebangku. Silakan diskusikan jawaban hasil dengan teman kalian, bisa ya? Nah, silakan diisi ya. Didiskusikan dengan teman kalian. Jawaban yang benar nanti Ibu tanya. Atau misalkan mau nanya ke teman bangku yang belakang, boleh. Tanya aja, nggak apa-apa. Saling diskusi ya. Udah semua? Oke, siap nih ya? Siap ya? Awas nih pada saat jawabannya. Oke, Ibu pengen coba kita baca nomor 1 dulu ya. Penggunaan tanda baca yang tepat digunakan untuk apa ya? B. Apa ya B? Memudahkan menyampaikan makna tulisan. Betul? Betul. Tepuk tangannya dong. Oke. Ya, nomor 2. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang apa, Bastian? C. Apa C? Bukan pertanyaan dan bukan seruan. Betul? Betul. Nomor 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan coba ya Pak, apa? B. B apa B? Waktu.
digunakan pada singkatan, kata, atau ungkapan umum. Jika singkatan terdiri atas 3 huruf atau lebih, maka apa Najwa? C. Hanya memiliki satu tanda titik. Betul? Betul.